Oke, balik lagi sama gue si Krempeng di sini, dan di video kali ini gue mau ngasih kabar baik buat kalian, yaitu iOS 15 secara resmi sudah dirilis oleh Apple dan tentunya sudah bisa kalian download di halaman software update iPhone-nya. iOS 15 ini dirilis sesuai jadwal ya, di tanggal 20 September atau kalau di Indonesia itu tanggal 21 dini hari ini. Lumayan banyak sih perubahan yang terjadi di iOS ini, jadi nantinya gue akan paparin apa aja yang baru saat kalian beranjak ke iOS 15 ini. Gue sendiri udah update di iPhone X, size-nya itu sebesar 385,2 MB. Posisi dari iOS 15 RC ya, jadi gue rasa semua device relatif sama ya, nggak akan beda jauh untuk size-nya. Kalau posisi iOS sebelumnya itu sama juga. Kalian bisa download langsung via iPhone-nya atau bisa juga menggunakan PC. Cara downloadnya itu bisa cek aja link di deskripsi video gue. Penggunaan baterainya gue kasih reviewnya di video terpisah aja nanti, karena ini baru aja gue install jadi belum terasa banget untuk perubahannya. Tapi untuk kalian yang pemuja battery health, alhamdulillah di sini baterai health gue masih sama ya, ada di angka 100%. Selanjutnya kalau kita lihat hasil Geekbench score-nya, yang mana udah gue tes sebanyak 3 kali, dapetin rata-rata single core-nya itu sebesar 900, dan untuk multicore-nya mencapai 2000-an. Untuk hasilnya ini cukup membuat gue kaget ya, terutama di bagian multicore-nya ini. Ini gue tes sebanyak 3 kali dan sama aja. Kalau dibandingkan dengan versi yang RC kemarin tuh multicore-nya cuma 1300 dan ini sampai 2000-an. Dan juga kalau untuk penggunaan aplikasi-aplikasi yang udah gua install, sejauh ini sih aman-aman aja, nggak ada kendala ataupun force close saat gua jalanin. Tapi ya balik lagi seperti yang gue bilang tadi, ini HP baru aja gua install jadi belum bisa simpulin secara menyeluruh. Kemudian kita berbicara mengenai apa aja yang baru. Pertama yaitu live text. Sebenarnya di iPhone X ini udah support ya untuk live text, tapi nggak tahu kenapa di sini tuh nggak muncul. Jadi gua wakilin aja pakai iPhone XR ya. Cara kerjanya gini. Jadi di live text ini kita bisa menyeleksi teks yang udah kita foto hanya dengan menggunakan smartphone saja. Tentunya yang udah diupdate ke iOS 15 ya. Ini gua contohin foto box dari HomePod mini. Terus gua hold kayak gini. Dan tinggal seleksi aja teks mana yang mau kalian ambil. Kalau mau seleksi semua juga bisa, tinggal pilih select all. Kalau udah tinggal copy dan pindahin terserah mau kemana. Misal ke notes sini ya, dan paste. Jadi deh. Kita juga bisa melakukannya langsung di aplikasi notes ini. Tinggal pilih icon kamera di sini, pilih scan dokumen, maka dia akan otomatis ngejepret. Kalau udah kita lihat fotonya, tahan, dan seleksi yang mau kita ambil. Copy lalu paste di sini. Simple kan? Sebenarnya fitur ini cocok banget buat para pelajar dan mahasiswa ya, yang lagi ngerjain skripsi misalnya, terus pengen kopas nih punya temennya tapi nggak punya soft copy-nya, tinggal foto-fotoin aja per lembarnya, terus copy deh ke Microsoft Word. Lalu untuk perubahan selanjutnya di sini ada perubahan ukuran ya untuk setiap kotak pembatas yang ada di bagian pengaturan sini. Jadi di iOS 15 ini dibuat lebih kecil dan pinggirannya itu agak lengkung gitu ya. Yang mana sebelumnya tuh dia nggak ada pembatas kanan kirinya, jadi langsung menyatu dengan pinggiran layarnya. Menurut gue sih ini terlihat lebih keren ya, lebih minimalis aja gitu. Selanjutnya masih di pengaturan, sekarang Apple memberikan wallpaper baru di dalamnya. Jadi biasanya saat perilisan iOS besar seperti 14 ke 15, Apple tuh pasti kasih wallpaper baru di dalamnya untuk menandakan kalau device kita itu udah berada di iOS terbaru saat ini. Dan ini dia wallpaper baru di iOS 15. Simple, minimalis, dan elegan tentunya. Terus di iOS 15 Apple juga memberikan perubahan icon di dalamnya. Salah satunya icon pemberitahuan atau notification. Jadi dia berubah ya dari yang sebelumnya seperti ini menjadi gambar lonceng kayak gini. Jadi lebih terlihat seperti notifikasi bell gitu. Dan pastinya membantu banget buat kita pada saat buka pengaturan, sudah disuguhi gambar lonceng yang secara langsung mindset kita akan terarah ke notifikasi. Pada icon kamera juga dibuat berubah sedikit ya, untuk tombol shutternya dihilangkan di iOS 15 ini. Dan nggak cuma itu, untuk icon notes pada control center juga di redesign, jadi terlihat lebih keren kayak gini. Dan satu lagi untuk icon weather atau cuaca juga diubah ya. Yang semulanya mataharinya itu ada di sebelah kiri, dipindah ke sebelah kanan. Jadi gua rasa untuk perubahan icon cuma itu aja sih. Lalu pada bar notifikasi, sekarang Apple memperkecil setiap informasi yang muncul. Jadi yang biasanya muncul notifikasi dengan logo dan nama aplikasinya, sekarang beberapa aplikasi cuma ditampilkan logonya aja.
Kayak Gmail di sini udah nggak ada keterangan nama aplikasinya ya, jadi cuma logo aja, serta kolomnya dia dibuat lebih minimalis, jadi nggak makan banyak tempat ke bawahnya. Sementara di iOS sebelumnya itu untuk logo dan keterangan aplikasinya masih ada, jadi bikin tambah besar space tiap notifikasinya. Kalau udah diubah kayak gini sih pastinya jadi lebih ringkas dan bisa muat lebih banyak notifikasi lagi. Kemudian kalau kita slide pelan-pelan, di sini akan muncul clear and option, yang mana pada option ini kita bisa atur mute untuk aplikasi dalam hitungan jam sampai hitungan hari. Tentunya dengan tampilan yang lebih minimalis seperti ini. Yang mana sebelumnya di iOS 14 itu terdapat manage, view, dan juga clear. Selanjutnya yaitu fokus. Ya, jadi di iOS 15 ini Apple kasih fitur baru bernama fokus. Di sini kita bisa memanage setiap notifikasi apapun yang muncul di iPhone dengan menggunakan fokus ini. Misal kalian sedang bekerja dan tidak ingin kegiatan kalian itu terganggu, itu bisa diatur semuanya di sini, mulai dari notifikasi di home maupun lock screen, dan siapa aja yang bisa menelpon kalian itu bisa diatur dengan mudah. Jadi di fitur fokus ini Apple emang kasih banyak improve di dalamnya, cukup banyak perubahan-perubahan kecil saat di beta 1 sampai 8 kemarin, supaya sampai saat ke versi resminya kalian bisa menggunakannya dengan lebih baik. FaceTime, ya di FaceTime juga sekarang kita udah bisa membagikan atau sharing ke pengguna FaceTime lainnya. Misalnya ke teman-teman kalian mengenai apa yang sedang kalian lakukan. Dan tentunya hanya bisa dilakukan jika kedua device tersebut sudah berada di iOS 15. Lalu sekarang juga udah bisa merasakan spatial audio saat kalian gunakan FaceTime ini. Seperti yang ada pada AirPods Pro, dan mikrofonnya juga udah diupdate sama Apple jadi lebih baik lagi dan lebih fokus ke suara kita, dengan cara ngilangin noise di belakang suara saat kita sedang melakukan FaceTime. Selanjutnya ada Safari. Nah, menurut gua perubahan yang paling sering diberikan sama Apple selama beta version kemarin ya di aplikasi Safari ini. Mulai diberikannya tampilan recent tab baru seperti ini, jadi terlihat lebih simpel ya, nggak numpuk-numpuk kayak sebelumnya. Terus address barnya juga sekarang kita bisa atur posisinya mau di bawah atau di atas, karena nggak semua orang Indonesia punya tangan yang besar, yang mana kalau untuk mengoperasikan address bar dengan satu tangan di bagian atas pastinya sangat sulit. Makanya Apple kasih opsi di bagian bawah juga. Dengan adanya address bar di bagian bawah sini, sekarang kita bisa pindah slide dengan lebih mudah. Ya cukup besar gini aja, dan langsung beralih ke tab lainnya. Tanpa harus membuka recent tab dulu, baru buka tab yang mau dituju. Intinya Apple semakin bikin mudah penggunanya saat berada di aplikasi Safari ini. Di bagian pengaturannya juga Safari kasih updatean ya, yang mana kita dikasih pilihan bar tab atau satu bar. Ini kayak yang udah gue bilang tadi, jadi bisa di atas atau di bawah untuk bar tabnya. Terus di sini ada landscape bar. Nah ini yang baru. Misal kalau gue aktifin maka akan muncul tab bar yang sedang gue buka selain yang gue buka ini. Nih ya, ada apple.com, YouTube, dan juga Gmail. Kalau mau pindah tinggal pencet aja salah satunya. Tapi kalau gua nonaktifkan maka dia akan memunculkan yang sedang gua buka aja. Selanjutnya pada aplikasi music yang paling gue suka. Jadi biasanya kalau kita play music backgroundnya itu masih tetap merah ya. Sekarang saat kita play salah satu music, backgroundnya itu akan berubah sesuai dengan gambar sampul dari lagu tersebut. Kayak gini nih. Lebih cakep ya. Jadi ada warna baru gitu di tampilan home screen gua. Selanjutnya pada aplikasi foto untuk memori, yang biasanya foto-foto lama tuh dibuatkan slideshow gitu ya sama Apple. Kan ada music bawahnya tuh, background bawaan buat ngiringin slideshow-nya. Sekarang musiknya tuh bisa kita customize alias kita ganti dengan yang ada pada Apple Music kita sendiri. Kalau kita lihat di sini musiknya masih musik bawaan ya. Gua mau ubah sesuai selera gua. Tinggal pilih logo music di sini. Lalu pilih kolom pencarian, maka dia akan langsung terhubung ke Apple Music. Tinggal pilih aja lagu mana yang ingin digunakan. Kalau udah pencet tanda plus, maka dia akan muncul dan tinggal pilih aja. Nantinya slideshow foto ini akan menggunakan background lagu yang sudah dipilih tadi. Dan juga sekarang kita bisa memberikan efek filter di bagian sini. Buat kalian yang senang mainin filter efek bisa pilih ya, karena banyak juga pilihannya. Di sini ada black and white dan lain-lain. Kemudian pada aplikasi Map sekarang kita bisa zoom out kayak gini sampai mentok, dia akan menampilkan bumi yang bulat ya. Tapi anehnya ini masih tetap datar loh. Kenapa ya? Padahal gue percayanya bumi itu bulat. Tapi ya di iPhone XR Argo tuh pas gue zoom out dia emang berbentuk bulat gitu. Jadi kadang emang aneh ini iOS 15. Kayak pilih-pilih device gitu. Mulai dari live text yang nggak ada sampai ke tampilan Maps juga dibuat beda.
Buat kalian yang ngalamin hal yang sama, coba deh di kolom komentar. Lalu pada aplikasi Watch, sekarang kita juga sudah bisa menggunakan fitur focus mirror di dalamnya. Jadi kita bisa mengatur focus mode yang ada di iPhone kita ke Apple Watch ini. Syaratnya ya dua-duanya harus berada di iOS 15 dan watchOS 8. Kemudian pada iCloud sekarang memiliki tampilan dan keterangan yang berbeda, berubah menjadi iCloud Plus. Gue udah sempat screenshot di sini. Jadi di iCloud Plus ini Apple memberikan beberapa hal tambahan yang kalian dapatkan jika berlangganan iCloud minimal paling rendah itu 50 GB. Yang mana kita akan mendapatkan private relay, 50 GB storage, hide my email, HomeKit secure video, dan family sharing. Dan yang terakhir akhirnya Apple kasih firmware update pada AirTag, yaitu 1.0.291. Tujuan update firmware ini tentunya untuk menstabilkan penggunanya. Jadi nggak cuma sekedar alat tracker doang ya. Kedepannya Apple akan terus mengupdate firmware pada AirTag ini. Ya jadi kurang lebih gitu aja hal-hal dan fitur-fitur baru yang ada di iOS 15. Cukup banyak major update-nya di beberapa aplikasi seperti Safari dan lain-lain. Buat kalian yang mau tahu cara downloadnya, mungkin di next video gua akan kasih tahu cara download menggunakan PC dan tanpa PC. Untuk video reviewnya juga menyusul ya setelah gua gunakan dulu beberapa hari. Nanti gua akan share mengenai performa, pemakaian baterai, dan bugs-bugs yang muncul di iOS 15 ini. So, gua rasa gitu aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Gua pamit.